Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu Doang. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Gundam China dan part ke-87. Mari kita mulai. Dengan kehilangan tubuh tiruan, Yun Xiang mengetahui jika hal ini pasti akan menjadi masalah karena untuk kembali ke kota Yong'an butuh waktu lebih dari sehari. Jadi karena itulah rencana miliknya pasti akan kacau. Bahkan ia menjadi kebingungan dengan kehadiran orang-orang yang tidak diduganya. Mulai dari Umbrella yang bersama Assassin Taiyuan, lalu Putri Ling Xiaoxian, dan juga Master Dylan. Dirinya bertanya-tanya tentang kenapa mereka semua malah muncul di kota Yong'an. Jadi karena itulah Yun Xiang kebingungan tentang apa yang harus dilakukannya. Karena jika pertarungan antara Umbrella dan Putri Xiaoxian kembali terjadi, ia akan menggunakan teknik terlarang milik Taiyuan. Teknik yang membakar masa hidupnya untuk meningkatkan kekuatan. Tapi mengalihkan hal itu, Yun Xiang juga mengingat jika di kehidupan sebelumnya Umbrella sendiri berhasil kabur meski terluka sangat parah. Dan setelah sembuh, ia kembali ke Taiyuan. Tapi masternya yang merupakan guru dan juga ibunya jatuh ke dalam perangkap Milun dan mati terbunuh. Jadi setelahnya, seluruh tim miliknya dipaksa untuk bubar. Lalu setelah lebih dari setahun, agar bisa membalas masternya, Umbrella tinggal di markas Taiyuan untuk melakukan pelatihan seperti neraka. Dan ketika ia keluar dari pengasingan, dirinya telah menjadi seorang Heaven Stager tahap puncak. Dan di saat Yun Xiang mengingat hal itu, ia juga kembali teringat jika Umbrella pernah mengatakan telah mendorong dirinya terlalu keras demi mempercepat pertumbuhannya. Sampai-sampai ia terus memakan pil pemendek umur. Dan pada akhirnya ia kehilangan kesempatan untuk dipilih sebagai wadah. Jadi karena di kehidupan saat ini Yun Xiang ikut campur dan memberikan pil miliknya, bisa saja secara tidak sengaja dirinya telah menyelamatkan masternya. Jadi sepertinya tim miliknya tidak pernah dibubarkan. Hanya saja Yun Xiang bertanya-tanya tentang misi apa yang sedang mereka jalani. Karena kenapa mereka memata-matai mansion keluarga Song. Tapi pastinya mereka tidak datang dalam tujuan untuk membunuh Yun Xiang. Jadi Yun Xiang memperkirakan apa mungkin mereka mengincar seseorang dari Milun, yang mana ia berharap memiliki waktu untuk menemukan Umbrella dan menanyakan misinya ketika ia berhasil kembali. Tapi tentang kedatangan sang putri dan masternya itu membuat Yun Xiang heran karena ia mengetahui jika mereka tidak bertujuan untuk menonton acara perjamuan penghargaan. Terutama mereka bukanlah tipe orang yang akan membuang-buang waktu untuk hal-hal sepele. Namun ketika Yun Xiang mengingat kembali perkataan dari Dylan, ia tentu saja penasaran. Karena apakah masternya mengetahui tentang Black Ring Parasit? Jadi kenapa dirinya bisa dengan akurat mengenali aura dari Black Ring? Serta kenapa ia langsung melepaskan niat membunuh yang sangat mengerikan? Jadi apa mungkin itu artinya Dylan pernah bertarung melawan seseorang yang memiliki Black Ring? Atau mungkin masternya salah mengira dirinya telah berada di bawah kontrol Black Ring dan membuatnya marah? Tapi mau dipikirkan seperti apapun, Yun Xiang sendiri tidak dapat memperkirakannya. Karena di kehidupan kali ini, baik dirinya dan masternya belum memiliki ikatan apapun. Jadi ia bertanya-tanya, apa mungkin ada suatu rahasia yang belum dirinya ketahui? Di saat Yun Xiang sedang berpikir, Miao Yin yang ada di sebelahnya, ia bertanya kepadanya tentang kenapa ekspresinya terus berubah. Apakah ada suatu masalah? Dan Yun Xiang membalas jika itu bukanlah apa-apa. Hanya saja ia berpikir tentang bagaimana cara mengurus musuh. Dan melihat Miao Yin yang begitu peduli, Yun Xiang merasa cukup lega. Karena dengan seorang Holy Stage level 6 yang super kuat, apalagi yang perlu Yun Xiang takutkan? Jadi ketakutan untuk didominasi oleh master lamanya itu tidaklah ada artinya. Karena sepertinya Master Dylan sendiri mungkin saja hanya seorang Holy Stage level 1 atau 2. Jadi jelas jika dirinya pasti dapat membalaskan dendam di kehidupan lamanya. Karena penyiksaan macam neraka yang harus dirinya lalui di kehidupan terakhir, kali ini dirinya akan membayarnya kembali. Dari ekspresi Yun Xiang, Miao Yin yang ada di sana bertanya kepadanya, karena apa mungkin Yun Xiang berencana menggunakan dirinya untuk melakukan sesuatu yang menjijikan? Terutama ekspresi wajahnya sendiri benar-benar mencerminkan kebejatannya.
Dan Yunxiang yang dituduh seperti itu, ia membalas kepada Miao Yin tentang bagaimana bisa dirinya memikirkan hal buruk, terutama tentang Miao Yin sendiri merupakan kakak senior yang hebat. Jadi ia berkata, jika saudara juniornya ini dirundung, ia berharap agar senior Miao Yin akan melindunginya. Di sisi lain, di kediaman keluarga Song, terlihat jika Dylan dan Xiaoxian langsung menerobos mansion utama. Jadi karena itulah para Shadow Guard keluarga Song langsung mencegatnya, karena mereka berdua tidak bisa masuk tanpa izin. Namun, Dylan langsung meledakkan fluktuasi soul power serta bertanya tentang ada di mana Song Yunxiang. Melihat apa yang dilakukannya, para Shadow Guard merasakan penekanan yang mengerikan. Tapi di saat yang bersamaan, Paman Ma dan Ah Bei langsung muncul di hadapan mereka, di mana Paman Ma berkata jika sepertinya Dylan kecil sudah berusaha dengan baik. Melihat kehadiran mereka berdua, Dylan mengucapkan salam jumpa kepadanya, dan Ah Bei berkata jika seharusnya Dylan kecil tidak berada di sini, terutama dengan kehadirannya secara terbuka. Bukankah itu sama saja dengan mempermalukan dekrit yang mulia seperti sampah? Jadi karena itulah Dylan meminta maaf atas tindakannya, karena dirinya sempat terbawa oleh suasana. Mengalihkan hal itu, Paman Ma mulai terfokus kepada Xiaoxian, karena bukankah dirinya merupakan perempuan kecil ceroboh dari keluarga saudara Chong? Jadi meski sudah bertahun-tahun lamanya, sepertinya ia masih belum tumbuh. Dan dari perkataan itu, Xiaoxian menjadi kesal, karena sebaiknya si Pak Tua berhenti bercanda. Terutama apakah dirinya pikir putri ini tidak bisa mencungkil matanya. Yang mana dari hal tersebut, baik Mak San dan Ah Bei hanya dapat membiarkan perilakunya, serta berkata karena mereka berdua telah berada di kediaman keluarga Song, sebaiknya mereka masuk saja. Jadi karena itulah Mak San akan mengantarnya untuk bertemu Marquis. Hingga akhirnya baik Dylan dan Xiaoxian mereka berdua mulai bergerak mengikuti. Namun Xiaoxian yang kesal, ia memperingatkan Ah Bei jika dirinya akan tetap memperhatikannya. Sedangkan di sisi lain, para Shadow Guard yang tidak dapat berbuat apa-apa, mereka merasa cukup sial karena kedua wanita yang muncul memiliki aura yang mirip dengan wanita berpakaian merah sebelumnya. Jadi, apa mungkin mereka merupakan seorang Holy Stager? Jadi dengan kehadirannya, mereka memuji Tuan Muda Yunxiang. Karena sepertinya Tuan Muda mereka memiliki kemampuan yang hebat sampai bisa memancing begitu banyak Holy Stager. Dan yang lebih pentingnya lagi, mereka semua terlihat begitu cantik. Beberapa saat kemudian, di tengah halaman Mansion Chong, terlihat jika Dylan memberikan salam hormat kepada Marquis Song. Dan Song Jinzong yang ada di sana, ia berkata kepadanya jika dirinya tidak perlu menyapa seperti itu. Jadi karena itulah dirinya meminta untuk kembali berdiri. Mengalihkan hal itu, Dylan langsung menanyakan hal yang ingin ditanyakan. Karena ada di mana Song Yunxiang? Apakah dirinya ada di mansion? Lalu apakah dirinya baik-baik saja? Dan Song Jinzong yang sedikit terheran, ia membalas meski Yunxiang tidak berada di mansion, dirinya bisa meyakinkannya jika keadaan bocah itu sangatlah aman. Terutama tentang bocah Yunxiang, ia memiliki banyak trik di lengannya. Jadi bagaimana bisa suatu hal buruk terjadi kepadanya? Mendengar jawaban itu, Dylan merasakan kelegaan karena selama Yunxiang aman, itu merupakan kabar yang bagus. Tapi mengalihkan hal tersebut, Xiaoxian yang mengikuti dari belakang, dirinya mulai menyapa Marquis Song. Yang mana dari kehadirannya, Song Jinzong memintanya untuk jangan bersikap formal, karena sebaiknya ia menganggap keluarga Song sebagai rumahnya. Terutama tentang neneknya, Putri Nanxiang, ia merupakan sepupunya. Dan ayahnya, Xiao Chong, memanggilnya sebagai paman. Jadi karena itulah Song Jinzong berkata jika Xiaoxian bisa memanggilnya sebagai paman sepupu atau paman buyut seperti yang pernah ayahnya lakukan. Dari itu jugalah Xiaoxian mulai bertindak sebebasnya. Bahkan ia memanggil Song Jinzong sebagai paman buyut. Dimana karena pertemuan itu juga Song Jinzong berkata jika Xiaoxian benar-benar mirip dengan neneknya. Jadi ia bertanya tentang bagaimana keadaan dari kakek neneknya. Dan Xiaoxian membalas jika dirinya belum pergi ke sana dalam waktu yang cukup lama. Tapi terakhir kali dirinya bertemu mereka masih penuh energi.
Mengalihkan urusan yang tidak penting, Song Jinjong bertanya kepada Dylan karena apa yang sedang terjadi. Terutama ia tak menyangka jika seorang panglima tertinggi sepertinya yang selalu bersikap tenang datang secara terburu-buru ke kediaman Song. Bahkan saat ini saja para pejabat dan istana kekaisaran belum pergi. Dari apa yang dikatakan oleh Song Jinjong, Dylan membalas jika awalnya ia hanya datang untuk pergi bersama sang putri. Bahkan Xiaoxian juga membenarkannya, terutama apa yang dirinya dengar jika sepupu Yunxiang menerima gelar dan juga hadiah. Jadi karena itulah dirinya datang secepatnya untuk memberikan hadiah dan selamat kepadanya. Jadi dirinya mengajak Dylan bersamanya. Tapi setelah Xiaoxian mengatakan hal itu, dirinya langsung mengirimkan pesan telepati kepada Dylan karena sebaiknya ia bersyukur atas tindakannya. Jadi dirinya meminta Dylan untuk memberikan perjamuan mewah terbaik di restoran besar Hong di kota Lingyin. Dengan penjelasan tersebut, Song Jinjong tentu saja mengerti. Tapi ia kembali bertanya tentang alasan apa hingga dirinya datang seserius itu. Dan Dylan membalas jika di jalan menuju kota Yong'an, ia merasakan seseorang yang mengintai di balik bayangan. Dan setelah pertempuran, ia menemukan pria tersebut yang memiliki aura Black Ring Parasit. Bahkan saat itu, ia terlihat seperti Song Yunxiang. Jadi karena itulah, ia khawatir ada sesuatu yang telah terjadi kepada Song Yunxiang. Di mana di saat Dylan menjelaskan situasinya, Song Jinjong menjadi sangat terkejut karena ia menyadari jika sepertinya itu merupakan tubuh tiruan yang Yunxiang gunakan. Di sisi lain, di penginapan besar kota Yong'an, terlihat jika Kasim Lin dikejutkan oleh sebuah kabar karena apakah panglima tertinggi Blackguard, Dylan, datang mengunjungi mansion Song. Jadi ia bertanya apakah dirinya yakin. Dan sang informan membalas jika dirinya bersumpah atas hidupnya jika orang itu memanglah panglima tertinggi Blackguard, Dylan. Bahkan kedatangannya bersama dengan Putri Xiaochong, Putri Linglan Xiaoxian. Melihat jika sang informan bersumpah atas hidupnya, Kasim Lin mengetahui jika ini merupakan hal yang buruk. Jadi ia bertanya-tanya, apakah kedatangan mereka ke sini karena masalah pasukan Iron Wall? Jadi jika begitu, rencana diam-diam untuk mengambil alih penjaga militer bisa terhentikan. Jadi ia memerintahkan sang informan untuk memberitahukan semua orang, di mana mereka semua akan berkemas dan kembali menuju istana demi bertemu kaisar. Kembali ke halaman utama mansion Song, Dylan yang telah diberitahukan informasi lengkapnya oleh Song Jinjong, ia tentu saja terkejut. Karena apakah itu artinya dirinya telah mengacaukan seluruh rencana milik Yunxiang? Dan Song Jinjong membalas jika sepertinya memang begitu. Lalu tentang tubuh tiruan, dirinya sendiri tidak mengetahui metode apa yang digunakan oleh Yunxiang. Tapi dengan klon yang terluka parah, ia khawatir jika koneksi saraf akan mempengaruhi tubuh aslinya. Karena seperti yang diketahui oleh banyak orang, selama Star Soul Construct, setiap kerusakan pada anggota tubuh Star Soul General akan ditransmisikan kembali sebagai rasa sakit melalui jalur saraf. Yang mana dari apa yang dikatakannya, Dylan kembali panik. Karena apa mungkin dirinya telah melukai Yunxiang secara tidak langsung. Bahkan Paman Ma yang memperhatikan tubuh tiruan, ia berkomentar jika derita yang dialami oleh tubuh tersebut benar-benar parah. Bahkan sepertinya satu kakinya sudah tak berguna. Lalu kelima anggota tubuhnya benar-benar dipatahkan. Dari komentar tersebut, Dylan meminta Paman Ma untuk jangan berbicara omong kosong. Tapi Paman Ma kembali mengejeknya jika apa yang dilakukan oleh Dylan kecil terlalu brutal. Jadi sebaiknya Dylan jangan melupakan statusnya karena dirinya dan Yunxiang masih dalam ikatan tunangan. Di mana jika dirinya mengacaukan sistem saraf tuan muda dan kelima anggota tubuhnya lumpuh, mungkin saja kebahagiaan seumur hidup miliknya akan menghilang. Dari apa yang dikatakannya, Dylan menjadi sangat marah. Bahkan ia menantang Paman Ma untuk mengatakan kembali omong kosongnya. Yang mana dari hal tersebut, baik Paman Ma dan Ah Bei tentu saja memahami jika ini semua dilanjutkan pasti akan menimbulkan masalah. Di mana akhirnya mereka berdua pamit pergi kepada Marquis serta beralasan jika mereka akan membawa tubuh si pencuri kecil ke ruangan bawah tanah.
Melihat Dylan yang sedang menahan emosi, Song Jinjong meminta dirinya untuk menghentikannya karena sebaiknya ia tidak perlu khawatir, terutama bocah itu memiliki banyak trik di lengannya. Lalu tentang masalah pertunangan, mereka berdua hanya sedang bercanda. Jadi jika Dylan sendiri enggan menerimanya, maka tidak perlu untuk memaksakan diri. Tapi Dylan yang mendengarnya, ia mencoba meluruskan pembicaraan terhadap Song Jinjong karena apa yang sebenarnya terjadi jika sedari kecil Nyonya ketiga telah mempercayakan Tuan Muda Yunxiang kepadanya. Jadi karena itulah dirinya berjanji akan mencurahkan seluruh hidupnya demi Yunxiang, di mana ia akan merawatnya dengan baik terlepas dari apa yang diperlukan. Dari apa yang dikatakan oleh Dylan, Song Jinjong hanya dapat merenungkannya, di mana ia kemudian berkata jika semua keputusan ada di tangan Dylan. Karena tentang dirinya, ia telah melakukan banyak hal untuk keluarga Song selama bertahun-tahun. Tapi melihat suasana yang sedikit canggung, Xiao Xian mulai mencairkan situasi, di mana ia berkata kepada Song Jinjong, meski Song Jinjong telah menjelaskan ada beberapa bagian yang masih tidak dirinya mengerti. Tapi tentang tubuh asli Yunxiang yang berada di pedalaman hutan belantara selatan, apakah ia benar-benar tidak sedang berada dalam bahaya? Dan jika begitu, karena mereka berdua secara tidak sengaja telah mengacaukan rencananya, apakah ada beberapa hal yang bisa mereka lakukan untuk diperbaiki? Di mana akhirnya Song Jinjong mulai memikirkannya secara seksama, karena dirinya mengerti jika kehadiran Xiao Xian dan Dylan, mereka berdua tidak berencana untuk menghancurkan rencana. Kembali ke hutan belantara selatan, di sisi kapal pasukan topi kuning, terlihat jika si komandan memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan penyamaran luar. Jadi karena itulah ia meminta mereka untuk bergerak dengan kecepatan penuh. Dengan perintah tersebut, kapal pasukan topi kuning mulai meluncur untuk mengejar kapal Shisui. Dan dengan kecepatan tersebut, awak kapal memberitahukan si komandan jika dengan kecepatan seperti ini mereka akan berhasil mengejar target di esok hari. Jadi karena itulah si komandan merasa senang serta memerintahkan setiap orang untuk bersiap dalam pertempuran yang akan terjadi. Serta selain itu, ia meminta asistennya untuk mempersiapkan Holy Stager yang siap untuk dilepaskan. Di mana si asisten membalas jika 2 bis tingkat Holy Stager dapat dilepaskan kapan saja. Dan karena perangkat penghasil retakan kecil di kapal tersebut telah terisi penuh, itu dapat diaktifkan kapan saja. Dengan informasi tersebut, si komandan tentu saja cukup senang karena semua yang anak buahnya lakukan benar-benar bagus, terutama apa yang dirinya khawatirkan. Apapun yang terjadi, mereka tidak boleh membiarkan rencana miliknya menjadi berantakan. Di malam itu, di kota Yong'an yang tenang, setiap bagian sedang disibukkan oleh sesuatu. Mulai dari Kong Zheng dan 5 klan tingkat 1 yang sedang mempersiapkan rencana pentingnya. Lalu Kong Fan yang memanggil pemimpin penjaga kota dan instruktur sekolah mecha untuk mendiskusikan perintah Yunxiang. Lalu para menteri dari kekaisaran yang mendapatkan perintah langsung dari Kasim Lin. Dan Kasim Lin yang memerintahkan Kasim Sun Juechen untuk tetap di tempat. Serta Song King yang memperhatikan markas Iron Wall karena telah dialih tugaskan. Di tempat lainnya, Song Jinjong membicarakan rencananya terhadap Lady Leng yang merupakan pasukan pengawal tekad. Sedangkan Lord Di yang merupakan biro investigasi rahasia, ia masih memperhatikan seluk-beluk di kota Yong'an. Dan di sisi lainnya, Umbrella yang bersama Xiao Tiao, mereka berdua sedang merencanakan penyusupan ke kediaman keluarga Song. Tapi jauh dari kota Yong'an, di kota Sense Sculpture, terlihat jika Maisi benar-benar terkejut dengan keadaan gudang rahasia. Karena nyatanya gudang itu telah disapu habis. Dan apa yang tersisa di sana adalah seseorang yang disegel di dalam formasi. Di mana ketika segel itu dibuka oleh kelompok Yellowhead, Maisi dapat mengenali jika itu merupakan adiknya yang hilang. Sedangkan Jiao Zutao, ia langsung memberitahukan komandannya jika tugas mereka untuk mendapatkan sisa-sisa relik God Stage telah gagal. Yang mana si komandan yang mendengar kabar itu, ia menjadi sangat murka karena sepertinya rencana sempurnanya telah dikacaukan oleh seseorang.
Di malam yang tenang sebelum badai berlangsung, semua pihak disibukkan oleh kegiatannya. Bahkan beberapa yang lainnya, mereka tertidur nyenyak dan memimpikan kenikmatan. Sedangkan Yunxiang yang mendapat kabar dari kakeknya, ia benar-benar tak berdaya dengan apa yang terjadi. Karena sepertinya beberapa rencana miliknya telah kacau. Dan di saat Yunxiang sedang memikirkan masalahnya, di kapal itu, kedua komandan dari pasukan Shisui dan Iron Wall, mereka masih saling menyalahkan satu sama yang lainnya. Tapi meski begitu, Putri Langhuan, ia malah tertidur nyenyak di salah satu kloset kapal. Singkat waktu, keesokan paginya, terlihat jika pergerakan kapal kelompok Yellowhead berhasil mengejar kapal besar Shisui, yang mana di saat kapal itu terdeteksi oleh radar, sistem kapal langsung memberikan alarm jika saat ini musuh telah berada di belakang mereka, dan si awak kapal memberitahukan jika kapal mereka sudah memasuki jarak penargetan dari musuh. Dari kabar yang datang secara tiba-tiba, Miao Yin tentu saja terkejut. Dan Yunxiang, ia langsung siaga dengan apa yang terjadi. Sedangkan di sisi lain, di kapal kelompok Yellowhead, si komandan mulai berdiri dari bangkunya, serta memberitahukan setiap awak kapal jika dirinya akan memancing si Holy Stager. Jadi karena itulah ia akan menyerahkan komando kepada si asisten. Dari apa yang dilakukannya, akhirnya si komandan langsung keluar dan memanggil Star Soul generalnya, di mana Star Soul Zhang Jiao kembali muncul di sana. Serta dengan segera ia langsung meluncur untuk mengejar kapal Shisui, di mana di saat kemunculannya, awak kapal memberitahukan jika mereka berhasil mendeteksi fluktuasi soul power yang sangat besar. Bahkan soul power itu berada di tingkatan Holy Stager, yang mana itu artinya Star Soul General Holy Stager musuh telah menyerang. Dari hal itu jugalah Miao Yin mengetahui jika ini merupakan situasi yang buruk. Jadi dirinya memerintahkan awak kapal untuk mengaktifkan perisai formasi, di mana mereka harus bersiap untuk bertahan. Dan di saat perisai formasi terbentuk, hujan petir langsung menghantam kapal, hingga akhirnya kapal bergoncang cukup hebat. Bahkan Putri Langhuan yang sedang tidur nyenyak di kloset, dirinya terbangun oleh guncangan tersebut. Melihat layar proyeksi keadaan di luar kapal, Miao Yin mengetahui jika itu merupakan kehadiran orang yang sebelumnya. Jadi ia memutuskan untuk menahannya, serta memerintahkan kepada setiap orang untuk melanjutkan rencana, di mana ia meminta mereka untuk pergi terlebih dahulu ke kota Yong'an. Dan Yunxiang yang mendengarnya, ia memahami perkataan dari Miao Yin, serta ia membalas untuk berhati-hati dengan perangkap musuh. Dari itu jugalah, akhirnya Miao Yin memanggil Star Soul General Wenzong. Dan si komandan yang melihatnya, ia akhirnya mengetahui jika orang-orang yang berusaha kabur merupakan orang yang sebelumnya. Yang mana karena itu jugalah, ia percaya diri dapat menghentikan pelarian mereka. Tapi meski si komandan memiliki kepercayaan diri, Miao Yin tentu saja mengejeknya, karena hal itu hanyalah mimpi belaka. Yang mana akhirnya kedua Star Soul General Origin mulai bertarung dan saling melancarkan serangannya. Dengan pertarungan yang telah dimulai, Miao Yin memerintahkan kelompoknya untuk segera pergi, di mana Yunxiang pun mengambil alih komando, serta memerintahkan awak kapal untuk melepaskan perisai formasi dan menggunakan mesin ketenaga penuh. Jadi dari itu jugalah kapal besar Shisui melesat dengan cepat. Tapi meski begitu, si komandan topi kuning memerintahkan kelompoknya untuk mengejar mereka, karena tentu saja dirinya tak dapat membiarkan para tawanan untuk melarikan diri. Melihat kapal musuh yang mencoba mengejar, Miao Yin melancarkan Sky Piercing Drill untuk menyerang kapal itu. Tapi meski serangannya telah diarahkan, Zhang Jiao melancarkan senjata proyektilnya untuk memblokir hal itu. Karena tentu saja dirinya takkan membiarkan Wenzong berbuat seenaknya. Yang mana akhirnya kedua Star Soul General Origin berelemen petir kembali bertarung. Dan kapal besar milik kelompok Yellowhead terus mendekat ke arah kapal Shisui. Si asisten yang menjadi komando kapal, ia memerintahkan para awak kapalnya untuk mengatur posisi ruang. Karena saat ini dirinya berencana untuk memulai retakan.
Sedangkan di sisi lain, Yunxiang terus memperhatikan pertarungan dari kakak senior Myoyin, karena nyatanya dirinya hanya bisa menahan pria itu. Dan fakta jika mereka berani untuk mengejar sejauh ini menunjukkan jika mereka memiliki sesuatu yang lain di lengan mereka. Jadi karena kapal Shisui yang sedang dinaikinya tidak memiliki kekuatan tempur kelas atas, sepertinya Yunxiang hanya dapat mengandalkan kartu as miliknya jika situasinya menjadi kacau. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.